Tiga pesaing lainnya mengalami kemajuan melalui industri seperti contoh buku teks, tetapi Alexa berbeda. Dia terbang melewati semua rintangan, dan mendapatkan popularitas yang masih ada meskipun dia telah mundur. Kemampuan Alexa, metode Alexa, segala sesuatu tentang Alexa memberikan kesan bahaya. Jadi, Darby sedikit takut karena keinginannya untuk menang semakin tinggi. Darby, kami sudah memastikan bahwa Alexa akan hadir. Manajernya meneleponnya untuk memberi tahu dia. Itu bagus. Tetapi, saya dengar Tuan Kenzie juga akan menemaninya, manajernya menegaskan. Haruskah kita memikirkan cara untuk mengalihkan perhatiannya? Jika kamu punya ide, lakukanlah. Darby telah mendengar bahwa Kenzie menyayangi istrinya, tapi dia tidak mempercayainya. Lagi pula, dia belum pernah menyaksikannya secara langsung, dan dia tidak percaya bahwa cinta sejati masih ada. Terutama dalam industri hiburan, bukankah semua orang hanya mempermainkan tubuh mereka dan mencari keuntungan? Jika Mandala berisiko bangkrut, aku menolak untuk percaya bahwa Kenzie akan terus berada di sisi Alexa. Darby memerlukan kesempatan untuk mencegah Alexa memenangkan penghargaan. Jika Kenzie ikut, maka dia akan menghalangi. Begitu manajer mendengar ini, dia segera membuat pengaturan. Tapi, apakah Mandala begitu mudah untuk digoyahkan? Terutama untuk seseorang yang tidak penting seperti manajernya Darby? Darby tumbuh dalam kondisi yang sulit, dan telah mengikuti geng selama bertahun-tahun. Kalau menyangkut kecurangan, dia tahu semua trik yang ada di buku ini. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar banyak secara rahasia, termasuk cara membius seseorang dan cara membuat orang lengah. Jadi, sepertinya dia belum pernah melihat orang pintar sebelumnya. Tapi, dia menolak untuk percaya, hanya karena mereka pintar, mereka bisa lolos dari jebakannya. Motifnya kali ini sederhana. Dia akan memaksa Alexa untuk menarik pencalonannya, atau dia akan membuat Alexa kehilangan anaknya. Karena Alexa telah mempersulitnya, dia juga tidak akan mempersulit Alexa. Jika seseorang berani bersaing dengannya, nasibnya tidak akan baik. Baginya, keguguran adalah hal biasa. Mungkin, kondisi di mana dia dibesarkan, telah memberinya sikap tidak peduli terhadap kehidupan. Bagaimanapun juga, fokus utama Darby adalah menemukan cara untuk memikat Alexa kepadanya. Untuk mencegah diri mereka ketahuan, Kenzie dan Alexa menyamar dan memutuskan untuk berangkat dari Indonesia ke Belanda 1 hari sebelumnya. Setelah tiba, pasangan itu segera menetap di kamar hotel mereka. Tentu saja, di bawah perlindungan Kenzie yang cermat, Alexa tidak diganggu oleh siapapun sama sekali. Tapi, dia tidak tahu bahwa bahaya perlahan mendekat. Sementara itu, di rumah keluarga Pandebayang, Laura sudah merayakan kemenangannya. Bahkan jika Alexa tidak dikalahkan, dia setidaknya bisa menyaksikan pertarungan yang bagus. Apakah Alexa menginginkan penghargaan? Mustahil. Bonita memperhatikan Laura bersenandung gembira pada dirinya sendiri, dan menatapnya dengan jijik. Jelas sekali dia telah melakukan sesuatu yang jahat dan merayakannya sendirian. Saat Laura berdiri untuk meninggalkan ruang tamu, dia melihat Bonita berdiri di belakangnya. Apa? Kamu tidak tega melihatku bahagia? Bonita tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap Laura dengan tenang. Tunggu saja, ada pertunjukan bagus yang akan ditayangkan. Alexa kurang beruntung. Jika yang dimaksudnya adalah orang lain, Bonita mungkin mempercayainya, tetapi yang dimaksudnya adalah Alexa yang telah melewati banyak pertempuran, dan menangani begitu banyak rintangan dengan mudah. Jadi, Bonita bertanya-tanya siapa yang benar-benar kurang beruntung. Dia sudah memiliki kartu truf di tangannya, dan hanya menunggu musuhnya mengungkapkan tangan mereka terlebih dahulu. Acara amal orisinalitas akan diadakan di Emperor Hotel di Belanda.
Alexa dan Kenzie sudah check-in lebih awal, tetapi mereka tidak berhasil menghindari persiapan yang dilakukan Darby di hotel. Dia sudah menunggu kedatangan Alexa. Alexa memang sedang hamil. Meski pada awalnya dia menyembunyikannya dengan baik, kini setelah dia hamil 6 bulan, tidak mudah lagi untuk menutupinya. Melihat ini, kesan pertama Darby terhadap Alexa adalah bahwa dia adalah lawan yang sulit. Tentu saja, tidak ada seorang pun di industri ini yang mudah untuk dihadapi. Terutama ketika status mereka semakin tinggi, EQ dan keserbagunaan mereka juga pasti akan tinggi. Dan Alexa adalah contoh spesialnya. Semua orang tahu bahwa dia membuat perbedaan yang jelas antara cinta dan benci, namun beberapa orang masih memutuskan untuk memprovokasi dia. Ini karena, bagi orang-orang seperti Darby, mereka tidak percaya bahwa persahabatan sejati ada di dunia, terutama di industri hiburan. Tapi, meskipun Darby tidak menyukai Alexa, dia tidak pernah meremehkannya. Lagi pula, sejarah dan latar belakangnya bahkan kurang mengesankan dibandingkan Alexa. Jadi, sekarang musuhnya telah tiba. Apakah sudah waktunya dia menyerahkan hadiah yang telah dia persiapkan? Tampaknya, ada orang-orang yang mengawasi Alexa sepanjang waktu. Jadi, begitu Kenzie keluar dari kamar, seorang staf hotel segera membunyikan bel pintu Alexa. "Nyonya, saya punya hadiah untukmu. Ada seorang wanita yang meminta saya membawakan ini untukmu. Secara khusus memerintahkan agar kamu tidak menunjukkan ini kepada suamimu." Staf hotel tersenyum tipis ketika dia selesai. Setelah meninggalkan surat, dia segera berbalik dan pergi. Alexa mengambil surat itu dan memperhatikan di bawah namanya ada beberapa baris teks. "Jika kamu ingin aku menjaga rahasiamu, sobeklah surat ini setelah kamu selesai membacanya." Alexa dengan cepat menyadari bahwa orang yang ingin bermain dengannya bukanlah seorang profesional. Fakta bahwa mereka mengirimkan surat itu segera setelah Kenzie pergi, segera mengungkapkan kepadanya bahwa mereka sedang memata-matai dirinya. Bagaimanapun juga, rahasia apa yang dia miliki yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain? Musuh sepertinya menganggap mereka lebih pintar dari yang sebenarnya. Meski begitu, Alexa tetap membuka surat itu setelah memeriksa amplop dan isinya secara menyeluruh. Begitu dia membukanya, hanya tertulis, "Temui aku jam 7 malam ini di The Queen's Ballroom, aku akan duduk di samping jendela menunggumu." Tidak ada nama di surat itu, jadi sulit menebak dari siapa surat itu berasal, tapi Alexa menganggapnya cukup lucu. Sesaat kemudian, Kenzie kembali ke kamar dan menemukan senyum geli di wajah Alexa. Jadi dia pun tersenyum dan bertanya, "Apa yang kamu lihat? Sudah lama aku tidak melihat raut wajahmu itu." Alexa langsung menyerahkan surat itu padanya. Setelah melihat sekilas, Kenzie membuang surat itu ke samping. Mengapa metode orang-orang menjadi semakin tidak kreatif? Alexa memeluk Kenzie dan terkekeh. Metode mereka memang buruk, tapi tetap berhasil menarik perhatianmu, bukan? Karena mereka ingin bermain-main denganku, ayo bermain. Aku hanya takut. Kenzie, jangan khawatir, bayi kami dan aku tidak terbuat dari kertas, kami kuat. Biasanya, dalam situasi seperti ini, Kenzie hanya akan menatap Alexa tanpa daya. Tapi, meski dia tahu musuh berada dalam posisi yang dirugikan, Alexa sedang hamil 6 bulan. Jadi, sebagai suaminya, dia berharap bisa berdiri di hadapannya dan melindunginya dari segala bentuk serangan. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkannya? Namun, pada akhirnya Kenzie selalu menjadi orang yang menyerah. Jam 7 malam, Alexa tiba di ruang dansa tepat waktu. Saat dia masuk, dia menyadari musuhnya telah membuang banyak energi hanya untuk melihatnya. Ballroom dijaga dengan baik dengan pengawal di setiap beberapa langkah. Melihat ini, Alexa mulai merasakan bahaya yang kuat. Apa yang direncanakan orang ini?
Darby merasakan perubahan ekspresi di sekelilingnya, jadi dia berbalik dan mengikuti pandangan mereka. Begitu dia melihat Alexa berdiri di ambang pintu, dia berdiri dan menarik kursi untuknya. Dia jelas seorang wanita, namun dia dengan elegan menunjukkan sikap sopan. Ini mungkin satu-satunya aspek dari dirinya yang masih disukai Alexa. Jadi, orang itu tidak lain adalah Darby. "Kamu di sini, silakan duduk." Darby memperhatikan meskipun ada begitu banyak pengawal di sekitarnya, Alexa tidak terlihat terintimidasi sama sekali. Dia langsung berjalan melewati mereka seolah mereka tidak ada. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.